Hello, Hi. welcome to Idol Alligator. Yay! Hi everyone, welcome back to Idol Alligator. Balik lagi sama gue Shaina. Dan gue Dream. Gimana nih? Bosen gak quarantine? Bosen kakak. Quarantine ini gue jadi melakukan hal yang cukup aneh-aneh deh. Kayak Apa saking tuh? banyaknya waktu di tangan gue malah jadi baca apa ya, berita-berita dan rumor-rumor yang hot banget. Are you talking about conspiracies? Yeah, kind of. Agak malu admitnya, tapi yes, it's conspiracies and I like it. Iya sih, karena konspirasi bisa bikin kita berpikir ini sebenarnya benar atau enggak sih. Gak usah percaya banget, cuman kayak ada Lumayan bumbu gitu sih Iya. di hidup lo kan jadinya. Emang lu denger apa, Syai? Coba. Jadi tuh gue baru baca ya. Ini salah satu dari sekian banyak aja yang menurut gue menarik. Mhm. Jadi ada konspirasi tentang namanya Discman. This man. Orang Laki-laki ini. Oke. Iya, nah dia tuh populer banget soalnya dia sering muncul di mimpi-mimpi orang. Tapi Oke. orang-orangnya ini nggak pernah ketemu dia, dan orang-orang yang mimpiin dia tuh nggak connected gitu, nggak berkoneksi satu sama lain. Oke. Agak serem. Serem ya? Kayak tiba-tiba, bayangin lu tiba-tiba mimpiin orang tapi lu nggak pernah ketemu. Kecuali artis ya, kan lu pernah lihat di layar kaca gitu kan. Iya, tapi artisnya nggak pernah ketemu lu. Iya, cuman kayak ya lo tahu bentuknya kayak apa, ini orang yang lu nggak tahu siapa dia, terus tiba-tiba ada di mimpi lo. Dan mimpinya tuh unik juga, jadi kayak biasanya tuh ada 3 pattern. Jadi antara this man itu ngeliatin lo, serem gak lo? Wow. Atau um, apa ya, comforting you, jadi kayak patting you on the back. Terus What? satu lagi tuh, iya, terus satu lagi tuh kayak intimate, apa sih, connection gitulah, kayak dia sama Pacar this lu gitu. man-nya ini. Not necessarily, tapi kayak ya lumayan deket lah, maksudnya ya ada Bro, my intimate bro connection. gitu. Iya. Kalau lu cowok. Oh iya sih. Nah ini tuh mulainya dari sebuah pasien yang lagi konsultasi sama psikiaternya. Jadi tuh dia bilang, akhir-akhir ini gue lagi lihat this man di mimpinya dia. Terus si psikiater ini suruh dia deskripsiin this man, dan dia gambar, si psikiater ini bisa gambar. Jadi kan dia kayak dikasih cue, oh dia tuh mukanya kayak gini, matanya kayak gini segala macam, terus psikiaternya digambar. Oke. Terus ya udah, akhirnya si pasien ini keluar, terus ganti pasien. Terus pasien yang baru ini ngelihat gambar itu kan. Terus dia recognize the man gitu loh, this man. Wait, What? I saw him in my dream begitu. Serem banget gak sih? Tapi pasiennya nggak saling kenal gitu. Enggak. Terus mirip gitu patternnya, kayak mereka di comfort sama this man. Terus ya itu cuma 2 orang kan. Habis itu Iya. kenapa jadi banyak orang? Nah, si psikiaternya ini ngirim foto gambarnya ini ke teman-temannya dia. Jadi ke apa ya, kayak teman-teman dokter lainnya gitulah. Terus teman-teman dokternya nanyain pasien-pasiennya juga. Terus kayak ternyata mereka juga pernah lihat this man. Serem banget. What? Jadi sambil lu cerita tadi gue buka Google dan ngeliat tulisan this man ini kan. Terus gue liat muka this man-nya, serem banget. Maksudnya kayak kata sih, menurut gue kalau gue liat orang ini beneran gue takut aja sih. Iya sih, kayak apa ya, gimana ya deskripsiinnya. Alisnya sangat tebal, Tebal banget. mulutnya lebar, kayak udah mungkin umur 30-40 tahun kali ya. Mungkin ya. Ya dan itu sih matanya Terus gede aja sih. iya. Terus gue ngebayangin dia tuh kayak yang drive old car, terus kayak very edgy gitu. Agak kalau edgy deh, kayak ada sunglasses, sudah Iya. chains. Oh my god, jadi gue baca juga ada di berbagai negara ya. Jadi ini global fenomenal gitu ya. Iya. Katanya dari Amerika sampai Beijing, Iya, sampai Paris. iya, New All over Delhi, the world. Stockholm, semuanya.
Ini tahun berapa sih? Tahun 2006 ya. Tahun Mm-mm. oke, dia udah agak lama lah. Wow, gue kayak baru discovering juga. Oke. Jadi tuh ternyata ada this marketer Aha. namanya Andrea Natalea. Itu cowok cewek sih? Cowok deh kayaknya. Nat. Gambarnya si cowok ya. Oke. Nah, terus dia juga mimpi tentang this man. Terus Oke. this man itu kayak invited him to help look for his own identity gitu. Ayo bingung kan? Oh, jadi di mimpinya. Dia tuh ngajak, pokoknya tuh si Andrea Natalia ini pokoknya menginterpretasikannya, ya udah gue bikin website gitu. Oke, agak aneh sih. Ini yang dari gue baca ya. Jadi thisman.org ini adalah tempat untuk orang-orang yang nge-submit. Oh ya, gue juga pernah Iya. lihat ini. Oh ya, gue pernah lihat dia di mimpinya juga gitu. Sampai akhir tahun itu view-nya di saat itu tinggi banget gitu loh. Ada 2 million visits dan 10.000 email yang merasakan experience yang sama. Jadi ini benar-benar global fenomena itu loh. Jadi kalau ini kayak yang gue quote ya dari Wikipedia yang kita harus cek dulu validasi. Ada quote-nya, ada ini sih quotation sih, jadi citation-nya ada. Jadi dia mimpi, dia saat di interview si Andrea Natella ini dia bilang gue pernah mimpi tentang this man itu kan, dan di mimpinya this man itu ngajak dia si Andrea ini untuk bikin website yang bertujuan untuk mencari tahu jawaban siapa sih sebenarnya Disman. Jadi Disman tuh minta tolong Andrea, ibaratnya nih si Disman ini amnesia, tolong bikin website supaya cari tahu siapa itu gua gitu loh. Dan pas bangun si Andrea, oke, ya kenapa nggak ada ruginya gitu kan, ya udah gue bikin deh gitu kan. Dan ternyata ini nge-boom banget karena semua orang merasa pernah lihat dia gitu kan. Iya, jadi orang-orang cerita di website itu tentang versi-versi mimpi mereka masing-masing ketemu this man. Iya, dan salah satu yang paling famous adalah uh, beberapa orang ngelihat kayak kemiripan Disman ini dengan berbagai tokoh. Salah satunya ada Andrew Lloyd Webber sama Abdel Fattah. Gue gak kenal dua-duanya siapa, cuman mirip mukanya. Nggak mirip sih, kayak alisnya nggak segede itu sih. Enggak, tapi menurut gue nggak mirip makanya. Tapi banyak yang berspekulasi mirip gitu kan. Ada yang bilang juga kalau ini adalah manifest apa kayak jelmaan Tuhan gitu loh, karena semua orang memimpikan orang yang sama, jadi kayak oke, ini jelmaan Tuhan yang bikin. Nah itu konspirasinya. Ya itu yang bikin jadi agak konspirasi sih. Tapi ada juga yang bilang kalau dia, jadi this man ini, si muka dia ini adalah gambar yang terbentuk di otak kita kalau kita lagi facing a difficult situation. Jadi kayak Oh. archetypal image gitu. Jadi I don't know, mungkin our brains are programmed the same way kalau lagi kenapa-napa mungkin liatin kayak gitu kali orangnya. Makanya it starts with patience yang agak terganggu gitu. Gue nggak tahu sih. Tapi kayak nggak tahu sih, gue mimpi ya. Kayak gue ngeliat gue mimpi aja. Gue nggak belum pernah bermimpikan nih orang sih sebenarnya. Kayak kalau ada orang lain yang kayak gue gak kenal tapi kayak ya udah deket, kayak di mimpi tuh kayak gue deket dan bla 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 gitu, pasti mukanya nggak kelihatan, nggak tahu kenapa. Kayak gue nggak bisa lihat mukanya sama sekali, dan gue agak kaget orang-orang bisa ingat mimpi dia apa dan mukanya kayak gitu. Yang sebenarnya kalau pikir-pikir hampir 90% mimpi lu pasti lupa gitu loh. Jadi satu tanya kayak lu mimpiin tentang dia nggak, kayak kayaknya iya, kayak ada sugesti di mana lu berpikir kayaknya iya, tapi kalau saat lu berpikir rasional dikit kayaknya agak nggak mungkin deh. Jadi gue scroll ke bawah lagi, kayak banyak yang coba untuk ngedebunk tentang this man theory ini kan, bahwa dia adalah suatu jelmaan Tuhan atau dia adalah psychological trigger for human gitu loh. Kalau oke ya, kalau orang ini butuh bantuan saat mimpi akan muncul this random guy gitu. Dan akhirnya si Andrea Natella itu ngaku kalau dia bikin website itu untuk marketing. Jadi this man is not real. This man is not real. Jadi dengan menggunakan website ini dia mau ngepromosiin, salah satunya adalah film.
namanya The Stranger sama The Colonel kayaknya. Gue nggak tahu sih The Colonel. Sama ya Bukan, The The Colonel Stranger tuh ini. source-nya. Filmnya The Oh, Stranger. oke. Filmnya The Stranger. Jadi it's all just marketing strategy. It's not real. Yeah, but the power of marketing itu sangat Agree. strong ya, Shay, kayak. Oh iya, dia bilang dia mimpiin itu dan lu berpikir kayaknya gue juga pernah bermimpi itu. Itu agak serem sih. The power of suggestion juga sih. The power of suggestion. Mungkin selain this man kali ya, I also have another man. Oh. Who is this man? Mungkin kayak beberapa hari ini ada berita tentang ada satu entrepreneur terkenal yang akhirnya punya anak. Saya udah punya anak sih, cuman kayak dia baru-baru ini ada newborn baby. Kayak gue tahu. Ya, harus lo tahu sih. Namanya adalah Elon Musk, the owner of SpaceX And Tesla. and other companies. Dia kayak ada banyak company gitu lah. Nah, dia recently kan sama istri atau pacar, gue gak tahu sih. Intinya penyanyi Kanada nggak salah, namanya Grimes. Dan dia punya anak akhirnya yang namanya cukup aneh. Kalau gue baca pun juga gue nggak tahu cara baca gimana. Jadi namanya adalah X AE, tapi A sama E nya gabung, A strip 12. Jadi kayak nama droid di Star Wars gitu. Kayak R2D2 atau Tapi ini C3PO lebih panjang gitu. sih. Ini lebih panjang. Karena nama panjangnya kan, bukan nama panggilannya. Gue gak tahu. Nama panjangnya, nama panjangnya XAE A12 Musk. Oke, Musk Ya. itu yang paling normal di antara semuanya. Nah, jadi sejak ini keluar, jadi Elon Musk nge-tweet kan kayak nama anaknya adalah ini. Dan orang-orang mulai berspekulasi cara baca, kayak satu adalah cara bacanya gimana, dua artinya apa. Ada yang bilang kayak namanya tuh kalau lu mau bikin password di Gmail kayak your kid must have one lowercase, one capital, one number, and one symbol. Nah, jadi salah satu yang huruf yang paling sering dibaca adalah yang A sama E-nya gabung, dan itu cara bacanya adalah Ash. X-Ash. Ya, jadi nama kayak gue bisa bilang namanya adalah X-Ash A12, X-Ash A12. Ya, alhamdulillah ada yang normal dikit Ash-nya gitu. Iya, dan mungkin nama panggilannya Ash, tapi itu masih belum confirm sih. Tapi orang mulai mikir kayak, kalau gitu X-nya di depannya apa? Apakah X-nya 10? Apakah X-nya mantan X? Atau X-nya itu berhubungan sama nama anaknya Elon Musk yang dulu? Kan dia punya triplet sama twins. Dan salah satu, kalau nggak salah satu nama tripletsnya adalah Xander, pakai X. Jadi apakah refer ke sana? Atau X-nya mungkin I don't know 10 deh, atau X itu berarti kesalahan. Ini kayak nama produk gitu loh, lu kayak habis launch Android terus namanya tuh kayak ada kode-kodenya, kode tanggal berapa diproduksi, terus tipe yang mana, Expire date-nya kapan. Unik sekali. Jadi X itu ya udah antara 10 atau apapun. Ash-nya tuh gak ada yang tahu sih, yang penting cara baca Ash aja. Dan terakhir A12, A strip 12 itu orang pada berpikir ini dari salah satu nama pesawat militer rahasia di Amerika, Recon. Jadi itu bukan pesawat tempur, kayak pesawat scout recon biasa, jadi buat mantau aja. Atau A-nya tuh juga termasuk dari Archangel, which is one of the song atau album si istrinya ini atau pacarnya, nggak tahu, bikin pas masih nyanyi. Gila juga ya, si Elon Musk ini memasukkan semua simbol-simbol, soalnya tuh kayak bahkan in his personal life dia memasukkan kode-kode dan misteri-misteri di anak ya. For us to think about and ponder. Ini awalnya cuma dari satu tweet gitu loh, ada yang nanya kayak ada kayak Elon Musk nge-tweet kan kayak newborn and mom safe atau apa gitu kan. Terus ada yang nanya what's her name atau his name gitu kan. Terus dia jawab dengan X-Ash A12 Musk. Dan akhirnya semua orang nge-reply ke sana kayak ini cara bacanya gimana. Tapi akhirnya tanggal 6 Mei istrinya nge-confirm tentang arti namanya dan cara bacanya gimana. Which is very interesting ya. Jadi ada yang benar ada yang salah. X-nya itu artinya
unknown variable. Jadi kalau nulis di matematika, X itu yang tidak diketahui kan. Jadi ibaratnya kayak dia kayak ya makhluk atau anak ini masih X, dia belum tahu isinya apa dan kita harus mencari tahu nilainya berapa gitu kan. Terus gue kayak wow, ini lebih keren daripada X yang artinya 10 doang gitu. Keren banget. Terus Now Ash itu adalah ini gue Elven spelling of I. I artinya bahasa Jepang love, atau AI artificial intelligence. Jadi gue nggak tahu ya, Elven spelling, elf maksudnya elf. Emang elf ada bahasanya? Di sini tulisnya Elven spelling, jadi elf kan berarti. Atau mungkin ini kali ya bahasa zaman dulu gitu. Mungkin kali ya, atau mungkin bahasa zodiak gitu. Okay, apa ya gue nggak tahu lah. Terus A12 itu benar dari aircraft Amerika itu. Dia bilang itu adalah salah satu pesawat kayak anaknya pesawat favorit mereka. Pesawat favorit mereka adalah SR-17 yang kayak lebih aneh lagi kalau namanya SR-17. Tapi pesawat ini tuh cepet. Dia karena scout jadi dia nggak nyerang siapapun, tapi tanpa ada dia nggak pertempuran bisa kalah gitu. Jadi kayak dia penting banget. Keren banget, oi. Ya keren banget sih. Dan dia juga ngasih tahu kenapa dia pilih yang Ash 12 karena A-nya tuh Archangel dari lagu favoritnya si istrinya ini. Wow. Gila deh. Si Elon Musk ini masukkan semua variabel-variabel di hidup dia di nama ini. Orang bilang kan kalau lu namain anak kan buat doa ya. Kita namain itu ya orang-orang Indonesia nggak salah sih. Iya bener sih, tapi kayak very unik aja. Orang-orang namain anaknya dengan doa bisa Satria gitu atau Rahmat. Ini dia Ash A12. Jadi kemungkinan besar dipanggil Ash. Wow. So kalau lu bandingin sama anak-anaknya dia sebelumnya ya, itu kayak normal banget. Griffin, Xavier, Damien, Saxon, and Kai. Oke lah aneh, tapi nggak aneh banget gitu kan. Ada juga sih kayak saintis yang namain anak-anaknya kayak Marie Curie gitu. Itu mah namain ini ya. Itu mah bukan ya karena dia jadi namanya. Bukannya Marie Curie anaknya ini ya namanya aneh-aneh juga. Siapa iya? sih yang namainnya tuh berdasarkan radioaktif gitu? Ini kali ya dosen kita. Oh iya ya, salah gue. Nggak jadi. Dosen kita namain anak kita, anak kita namain anaknya Argon, namanya Argon dan Radon. Argon ada kan ya? Gak tau gue, jujurnya gue tau ya Radon. Oke, Radon mungkin gue lupa, Radon. Ada juga yang namain anaknya Cesium, tapi dimodifikasi jadi Seisha. Kayak shout out to Seisha there. Cool name. Balik ke Elon Musk. This guy has like a tons of stories, man. Nama anak yang aneh ini kayak salah satu cerita dia doang yang aneh gitu loh. Kayak kalau lu pernah lihat tweet dia dan beberapa rumornya, salah satu rumornya adalah Elon Musk disangka time traveler. Karena ada satu foto pas zaman Perang Dunia Pertama, yaitu ada foto pilot, portrait dari pilot fighter, yang pesawat fighter namanya Raymond Collishaw. Dan kalau lihat fotonya ya oke, mirip memang sama Elon Musk sekarang gitu kan. Yang lucu adalah Collishaw meninggal 5 tahun kemudian Elon Musk lahir. Reincarnation. Ya reincarnation, atau kayak dia 5 tahun ngumpet dulu gitu kan. Atau bisa dan juga kayak double ganger. Iya, bisa aja mungkin dia aseksual gitu. Dia kebelah diri. Cuman orang-orang pada percaya ini gara-gara kayak Elon Musk sukses banget dan bisa menguasai berbagai industri gitu loh. Jadi kayak dia tahu segala hal tapi dia juga masih bisa bercanda gitu di tweetnya gitu, atau dengan cara dia ngomong gitu kan. Which seems kayak impossible to have. Akhirnya orang-orang berspekulasi. Iya, dan akhirnya orang yang nge-tweet tentang dia pernah masuk, dia ada fotonya nih di World War I ini. Terus Elon Musk ngejawab kayak full disclosure,
Dia bilang, sebenarnya saya adalah vampir 3000 tahun. It's such a trial untuk assume all these false identities. Jadi dia ngedeny kalau itu dia, tapi dia bilang dia itu adalah vampir yang umurnya 3000 tahun. Menurut gue ini Elon Musk udah have fun doang sama konspirasi orang-orang, kayak dia ya udah gue spice up aja, I'm a vampire. Iya, kayak gue kayak lu nggak tahu apakah ini orang serius atau enggak gitu kan. Iya, jangan-jangan dia serius. Mungkin dia serius kali. Ada researcher yang sampai dia bilang, well, mathematically feasible sih kalau dia tuh time traveler atau dia immortal gitu. Ya bikin gue mikir kayak, lah ada yang ngitung beneran. That's another thing. Ada yang bilang juga kalau dia reptile. Alien. Ya kayak alien and reptile. Yang reptile rules the world, yang government tuh adalah semua reptile. We are ruled by reptile gods. Gue gak tau, itu udah terlalu aneh sih buat gue. Tapi menurut gue itu lebih logis sih kalau dia alien, makanya dia so obsessed with space dan dia ngerti banyak tentang space. Dan lihat mukanya juga kayak alien. Bagi yang nggak tahu, reptile-reptile ini sebenarnya alien yang take human form, setahu gue ya. Dia take human form, terus dia turun ke bumi dan gain jabatan di politik atau apapun lah yang bisa membuat mereka powerful sehingga mereka bisa rule the human kind. Human race. Human race. Iya, kayak mirip sama yang di film Captain Marvel. Gue lupa sih namanya apa, rasnya. Makanya dia bisa berubah wujud gitu lah. Jadi menyerupai manusia gitu. Bisa berubah wujud kapanpun dan jadi apapun. Nah mungkin satu konspirasi terakhir dari Elon Musk yang paling baru ya menurut gue adalah opini dia tentang coronavirus ini. Jadi ini agak sensitif ya, just put it out there. Tapi ini yang dia bilang, bukan gue bilang ya. Atau kita bilang, don't sue us. Don't sue us. Jadi Elon Musk bilang bahwa coronavirus death toll, angka kematian coronavirus dan angka orang kena coronavirus itu agak dilebayin. Dia ngerasa angkanya itu terlalu gede dari angka seharusnya, bahwa orang-orang yang dibilang kena atau dibilang meninggal karena coronavirus itu sebenarnya nggak meninggal karena coronavirus, cuman meninggal dengan simptom yang mirip coronavirus, mungkin kayak pneumonia atau sesak nafas. Cuman karena banyak gitu. coronavirus jadi langsung didiagnose coronavirus kali ya. Iya, di-assume coronavirus. Sehingga angka ini membludak lah, dianggap kayak inflated angkanya. Membuat panik yang nggak seharusnya perlu gitu loh. Kenapa tuh dia bilang gitu? Jadi dia ngerasa pemerintah terlalu mengurung kita gitu loh, sehingga banyak banget yang perlu kayak industri yang tutup dan kepanikan-panikan warga, sehingga government punya power lebih untuk mengontrol warganya gitu loh. Ini awalnya dilihat dari ada orang nge-tweet, ada Italian politician, ya orang Italia nge-argue kalau sebenarnya mereka tuh meninggal karena disease lain gitu, dan Elon Musk nge-reply iya gitu. Karena dia ngerasa paniknya ya, dia bukan masalah pandemiknya yang salah, tapi panik karena pandemik ini agak bodoh gitu loh. Bahkan panik-paniknya lebih berbahaya kali ya daripada pandemiknya sendiri, benar-benar bikin orang-orang ketakutir. Iya, dan secara kayak kita bisa lihat langsung lah, orang-orang udah panic buying dengan beli tisu, beli hand sanitizer yang tadi yang nggak beli gitu loh, dan akhirnya karena panic buying beli banyak, jadinya orang yang jadi nggak kebagi rata ke semua orang, dan ini nggak healthy kan. Banyak juga orang-orang yang di PHK karena coronavirus ini, banyak industri yang mulai menutup, industri yang mulai ngurangin manpowernya, jadi kena orang kena PHK ya. Jadi banyak banget negatifnya gitu loh. Tapi gue juga baca ini teori konspirasi corona yang lain. Apa tuh? Jadi ini adalah marketing strategi dari industri vaksin. Biar jadi kayak mereka biar vaksin mereka laku, jadi semua orang jadi kena coronavirus aja gitu. Tapi vaksinnya belum ada. Iya, ntar aja katanya. Oh, jadi kayak mereka nahan vaksinnya iya, gitu. Vaksinnya gitu. Itu kan mahal. Nggak tahu itu. Kayaknya teori aja ya guys. Iya, tapi kayak kalau kita pikir secara logis ya, kayak oke, dia jadi nahan vaksinnya supaya demand-nya naik kan.
Berarti kalau demand naik dia nurunin harga dong, karena supply demand. Iya sih, nggak tahu juga. Dan kayak pemerintah pasti kayak maksa gitu kan, kayak woi lu kasih gue kok gue ngapain kayak gitu. Ya itu ada juga sih konspirasi lah itu. Ada sih yang satu lagi yang gue baca di Twitter, ada orang yang bilang apakah mungkin coronavirus ini adalah suatu gerakan untuk ngurangin emisi karbon. When ya karena kita lihat angka apa ya, Karena nggak ada jumlah aktivitas karbon di kan. iya, dan jumlah karbon di atmosfer jadi sangat menurun drastis gitu. Ini termasuk yang terendah selama beberapa tahun ini gitu. Ini jadi pembersihan bumi. Cuman kalau lu pikir lagi, it doesn't make sense. Kayak Cina bilang udah setelah corona ini selesai kita akan boost industri kita 200%. Jadi kayak netnya akan sama aja gitu loh jumlahnya. Cuman sekarang rendah, nanti tinggi. Jadi rata-ratanya sama gitu kan. Justru karena harus membangun ekonomi lagi malah makin gempar nggak sih untuk produksi ini itu, jadi CO2 emissionnya sama aja tinggi-tinggi lagi nanti. Ini kayak hold off dulu aja, ditunda dulu. Iya bener banget. Dan kalau lu mau tahu mau denger lagi tentang kayak gini, lu cari di YouTube atau di manapun tentang scientist yang argue kalau ini tuh healthy buat environment itu. Coronavirus tuh healthy buat environment tuh salah gitu. In the long term sebenarnya enggak gitu. For now mungkin iya, tapi in the long term enggak ya, saya agree. Iya. Jadi kalau lu pikir-pikir lagi, baiknya ke Elon Musk. This guy has so many stories ya, banyak banget cerita-cerita dari dia. Dan menurut gua adalah karena dia sendiri yang bikin ceritanya, dia sendiri yang bikin onar. Ini sebenarnya cara dia untuk supaya orang-orang ingat dia gitu loh. Gue inget banget dulu tuh Elon Musk terkenal gara-gara dia punya industri luar angkasa dan itu keren kan, untuk apa rockets dan everything itu keren kan. Terus dia suka anime, gue ingat banget. Jadi orang-orang kayak, wow kayak akhirnya ada CEO yang suka anime gitu, atau CEO yang wibu atau gimana itu. Dan itu menjadi suatu connection ke orang-orang kayak this guy is lovely gitu. But in the end dia banyak banget cerita-cerita yang aneh-aneh juga. Ya, dan mungkin dia mirip sama this man. Membuat pesona-pesonanya sendiri ya. Emang Iya, adalah self marketing gitu. emang orang-orang pinter gini suka aneh-aneh. Iya, banyak lah orang pinter yang anehnya beda. Anehnya beda dengan cara masing-masing. Iya, aneh dengan cara masing-masing. Tau gak sih yang mirip Elon Musk tuh engineer yang terkenal tapi udah lama banget, masa-masa zaman dulu banget deh. I'm talking about do you know Da Vinci? Leonardo da Da Vinci. Vinci. Dia kan keren banget iya, ya. iya. Dia kan engineer tapi juga artist. Iya, dia punya banyak konsep-konsep yang sangat menarik. Dan cukup apa ya, review apa sih? Revolutionary. Ya, some of them revolutionary, kayak lu lihat flying machine-nya Leonardo da Vinci deh. Itu agak stupid sih karena kalau pikir-pikir, kalau lu lihat dengan ilmu IPA sekarang, dia kayak nggak make sense gak sih idenya. Cuman karena dia artis juga, jadi dia ada sentuhan artis di sana, ada kayak supaya ide-ide gila ini muncul gitu loh. Jadi dia bisa ngitung tapi dia juga ngekonsepnya gila juga. Itu yang bikin menurut gue dia hebat banget sih. Dia ada apa dengan Leonardo? Gue sempat baca juga si Da Vinci ini tuh punya kebiasaan tidur yang unik. Coba deh. Lo kalau tidur dari begadang. Lo tidur berapa jam? 7 lah ya. Average person 5 sampai 7 lah ya. Dan average tuh 5 sampai 7. Tapi gue hampir gak average tuh. Lo hampir kebo. Iya, jadi si Leonardo da Vinci ini tidurnya tuh agak aneh. Gimana? Kalau kita kan tidurnya misalnya 5 atau sampai 7 jam lah nonstop gitu kan. Jadi kayak lu tidur tidak bangun-bangun selama 5 atau 7 jam. Nah, tapi kok sekarang puasa sih, gue sahur. Oh iya, sholat, oke, terus tidur lagi. exception lah ya. In normal days enggak kan. Nah, si Leonardo da Vinci ini melakukan sleep schedule yang isinya tuh dia power nap selama 20 menit setiap 4 jam. Jadi lu power nap nih. Power nap selama 20 menit setiap 4 jam. Jadi 4 jam tidur. Enggak, bukan 4 jam tidur. Oh kan. Jadi 20 menit tidur. Terus 4 jam tuh dia bangun, aktivitas segala macam. Terus dia tidur lagi 20 menit.
terus dia bangun lagi 4 jam lagi beraktivitas gitu. Itu sampai siangnya juga gitu. Jadi enggak, lu jangan bayanginnya malam ke pagi, tapi begitu selama 24 jam dia sleep cycle-nya. Oh, jadi kalau kita 7 jam di pack jadi satu, kalau dia pecah-pecah 20 menit, exactly. 20 Dia menit tuh gitu. mendistribusikan waktu istirahat dia selama sehari. Jadi kayak seolah-olah tuh nggak ada hari pagi siang sore. Maksudnya dalam konteks tidur ya, kayak nggak ada waktu pagi siang sore malam untuk tidur gitu loh. Dia tidur ya pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Tiap 20 menit. Tiap 4 jam. Iya. Ini namanya Huberman Sleep Cycle, katanya ada namanya gitu, Huberman Sleep Cycle. Nah, sebenarnya ini adalah cara dia untuk hack life. karena jadinya tuh dia apa ya? Kalau misalnya lu jumlahin nih waktu tidur lu selama lu hidup in your lifetime, itu kayak hampir sepertiga waktu umur lu hidup di dunia ini isinya buat tidur doang. Dan ya masuk akal. 2/3 tuh ya lu beraktivitas, lu produktif, lu do what you love and everything. Sedangkan dengan teknik si Leonardo da Vinci ini, tidur 20 menit bangun 4 jam, tidur 20 menit bangun 4 jam, itu dia bisa compress the sleep time in his entire life jadi lebih pendek, jadi kurang dari 1/3. Jadi dia lebih banyak waktu untuk hidup dibandingkan waktu untuk tidur. Tapi kan berarti ya dalam sehari dia jumlah tidurnya emang lebih dikit dong. Iya, kan 20 menit tiap 4 jam. Sehari 24 jam, berarti 6 kali tidur, 6 kali 20. Cara lu ngitungnya berarti 4 jam 20 menit, 24 jam dibagi 4 jam 20 menit. Itu berapa kali? Kali 20 menit. Ya kurang lebih 6 kali lah, ya nggak sih? Oke lah. Terus 6 kali 20, 120. Terus cuma tidur 2 jam doang dia tidur sehari. Iya. Emang sehat? Nah, nggak tahu sih, dia hidup aja dan melakukan segala remarkable things. Tapi kan dia kayak power nap gitu loh. Lo tidur 20 menit terus bangun 4 jam terus tidur lagi 20. Bukan kayak lu tidur semalaman cuma 2 jam nonstop terus lu bangun, tapi lu terdistribusi istirahatnya gitu. Ngerti. Itu triknya dia ternyata. Dia umur 67 tahun sih. Kayak untuk zaman dia itu udah cukup tua, udah cukup panjang umur sih. Cuma yang gue baca ya, kalau lu tidur tuh emang harusnya sesuai dengan jam tidur lu gitu. Bukan karena jumlah jam tidurnya, tapi dengan waktu lu tidurnya. Ngerti nggak? Gimana? Jadi banyak orang yang berargumen kayak, oh dia tidur jam 3 pagi nih, terus dia bangunnya tapi jam berapa? 10 atau jam 11 gitu kan. Dia bilang kayak, enggak kok gue tidurnya cukup gitu, tapi gue tidurnya cukup sama aja kayak gue tidur jam 12 bangun jam 7 pagi gitu kan. Tapi sebenarnya nggak boleh karena badan kita udah ngeregulasiin jam 12 tuh keluar nih hormon apalah gue nggak tahu namanya, atau jam 1 ngeluarin nih kayak sesuai rutin badan lu gimana gitu kan. Nah pas lu masih bangun dan udah lewatin jam tidurnya, kayak badan lu bingung gitu kayak oke, gue keluarin nggak, akhirnya nggak tahu apakah bisa over keluarin atau dikit ngeluarinnya gitu. Jadi secara health nggak boleh gitu. Tapi how do they Kecuali, know? How do your body know ya? Maksudnya kayak harus di certain time itu. Mungkin karena rutin kan. Nah itu juga. Jadi kayak badan lu udah rutin biasa dengan tidur jam 12 bangun jam 7, 12 jam 7, 12 jam 7. Tapi kalau Leonardo da Vinci ini rutin juga kan berarti his metabolism kayak udah berubah gitu gak sih? Gak tahu sih, gue kayak nebak-nebak bener doang. juga sih. Tapi ya sih bisa aja sih. Mungkin dia awal-awalnya kayak mau mati gitu kan, karena dia pasti ngantuk banget awal-awal. Tapi pas udah kebiasaan, mungkin kasian juga ya badannya, kayak berarti ngeluarin hormon kayak tiap 20 menit itu kayak stop. Nggak ngerti juga sih ini scientifically gimana, apakah sehat atau tidak sehat. Cuman gue pernah nonton juga ada YouTuber gitulah, terus dia nyobain ini si sleep cycle si Da Vinci ini. Terus hari pertama tuh dia kayak jadi nggak bisa function gitu karena apa ya, normalnya dia berubah gitu kan, jadi tubuhnya dia tuh bingung gitu, nih lagi kenapa. Jadi it takes a lot of adjustment. Tapi akhirnya dia nggak nyampe state kayak gitu sih, kayak it's not healthy juga. Iya, mungkin karena transisinya sih yang susah. Iya. Ya. Coba kalau dia dari bayi kayak gitu. Mungkin it's normal for him kan, terus akhirnya tidur lama nggak nonstop 7 jam jadi aneh gitu. Tapi pas gue bilang
kan lu nanya kan kayak gimana sih cara badan kita tahu. Sama aja sih kayak pas bayi tiba-tiba tidur, kayak cara dia mau tahu mau tidur gimana ya, kayak karena badannya bilang woi tidur. Nggak tau, capek kan, nggak tahu. Jadi emang biologically emang dirancang untuk kayak ada tidur malam yang panjang gitu kan. Power nap is a thing, tapi bukan jadi sesuatu yang standar menurut gue ya. Coy kalau genius kali Leonardo da Vinci. Not recommended to try at home. Not recommended for normies. Oh my god. Jadi kita udah nge-cover banyak hal sih sudah Shay. Dari this man, Terus Elon Musk, uniknya Elon Musk dan anaknya, dan segala cerita Elon Musk ini. Dan terakhir Leonardo da Vinci dengan sleep tidur cycle. dia yang aneh. Yes. Ini kayak topik sekarang tuh lebih ke hal aneh yang kita baca. Ini gue sudah merasa sedang discover other side of internet gitu. Akhirnya masuk rekomendasi gue tuh yang aneh-aneh. Wow, oke. Tapi gue lebih terjun yang ke aneh-aneh sih. Oke. Aneh-aneh itu kayak yang ada yang either horror lah, ada yang creepy gitu. Maybe for another topic. Tapi mungkin key takeaways yang bisa kita tulis adalah satu, marketing itu kuat. Marketing has power. Marketing has power dan sugesti itu sangat kuat. Jadi kayak yang This Man itu kan, lu ngelihat foto itu aja langsung kayak oh ya gue pernah mimpi. Jadi sugesti itu kuat banget. Karena sugesti kuat, marketingnya itu jadi kuat gitu. Marketing itu sesuatu yang powerful. Kalau lihat di berbagai perusahaan, marketing termasuk front line-nya dari perusahaan itu, selain sales gitu. Jadi memang itu vital. Nah terakhir, kalau lu orang pintar lu bebas mau ngapain aja. Itu berlaku buat Elon Musk ya, dan Leonardo. Kayak mereka pintar, mereka kaya, ya udah terserah mereka mau ngapain aja gitu kan. Mungkin kayak karena mereka kaya jadi mereka bisa ngapain aja. Kayak ada artis yang kurang pintar tapi kaya jadi mereka bisa aja ngapain aja, kayak bebas. Jadi money is everything. Wait, what? Kalau lu mau ngapain aja. Nah, knowledge is power. Knowledge is power, betul. Very wise. Well, itu cerita dari gue dan Shaina Cerita hari ini. yang nggak terlalu terarah, tapi kayak lebih enak kayak gini sih. Jadi nggak terlalu kaku juga sih, nggak tahu. Let us know kalau kalian ada cerita-cerita yang aneh juga, daily life atau pernah baca di internet. Let us know bisa di komen atau di DM ke Instagram kita. Yes, atau ada yang mau ngide topik apa gitu, mau dengar kita bahas apa. Boleh banget, topik sangat terbuka buat kita. Okay, I think that's all from Idol Alligator. See you all later. Bye-bye. Yay.